Tolong ditelepon ya biar nggak ketiduran. Pertemuan terakhir kata Pak Doni gitu ya. Oh, baru dia katanya lupa kalau ada kelas. Udah, kita tunggu dia gabung dulu. Kita mulai 9.20 aja. Atau kalau Arifin masuk kita langsung mulai. Karena Ani dia jadi pendengar yang baik katanya dulu. Ya Pak, dia lagi di jalan. Jalan kemana Ani? Jalan-jalan sama suaminya. Walah, berarti hanya menjadi pendengar yang baik seharian dong. Mana Ani? Ani jalan nggak ajak-ajak ya? Halo. Ani, Bukan Pak, bukan jalan-jalan. Orang pakai ada urusan kok. Ih, seendak mah gitu. ya ngapain pula diajak ya? Kalau diajak jadi nyamuk gitu. Ya, ya kan jomblo Pak, gak ada namanya. Endang bukan sama Arifin. Bukan. Bukan. Hoax berarti Endang. Biasa, itu Pak, teman-teman. Netizen ya. Jomblo sampai halal. Masya Allah. Amin. Kapan rencana halal, Endang? Belum tahu Pak. Tergantung Arifin ya. Iya, Endang. Kenapa? Tergantung Arifin. Tidak bisa membayangkan saya sama dia Pak. Kenapa? Berantem terus pasti. Mana Arifin? Udah 9.18. Endang mau mulai sendiri atau nunggu Arifin dulu? Nunggu temennya aja Pak. Oke, kita tunggu ya. Kita cuma bahas 4 modul lagi tes formatifnya. 8, 9, 10, 11. Tuh datang Arifin. Arifin. Vin? Ya Pak. Kenapa lupa kelas, Vin? Lupa kasihkan baca tadi. Ya ampun. Pertemuan terakhir kita ya, jangan sampai lupa. Menjadilah pertemuan yang bersejarah ya, walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung ya. Tapi kita selalu bertemu di dunia maya. Udah buka buku, Vin? Ya. Oke, kita pertemuan ke-11 ini membahas 4 tes formatif ya. 4 modul tes formatifnya. Nih, kita mulai dari modul 8. Jadi Arifin sama Endang baca tes formatifnya, terus jawab ya. Seperti minggu kemarin. Modul 8.7. 8.7. Ya. Kalau udah siap mulai ya. Mau Arifin dulu atau Endang dulu boleh? Om Ipin. Vin. Pernyataan tentang karangan argumentasi berikut ini benar, kecuali mendiskusikan persoalan mengusahakan pemecahan suatu masalah, C. berusaha mengumpulkan suatu objek secara objektif, D. mengumpulkan alasan-alasan untuk meyakinkan pembaca.
C ya. Yang bukan argumentasi berarti ya. C. Berusaha mengumumkan suatu objek secara subjektif. Oke, nomor 2. Antusiasme masyarakat Kota Bandung untuk menyaksikan gelaran Bandung Blossom Flower Carnival yang menjadi bagian dari Balkot Festival 201 16/10 di ruas Jalan Merdeka begitu besar. Meski acara sempat molor 1,5 jam dari jadwal semula pukul 8 WIB, masyarakat tetap sabar menantikan berbagai atraksi karnaval serta kendaraan hias. Mereka pun rela berpanas-panasan demi menyaksikan berbagai hiburan itu. Tulisan di atas berbentuk A. Narasi, B. Eksposisi, C. Persuasi, D. Argumentasi. Mama Cesan loh. Eksposisi. Posisi ya. Lanjut nomor 3. Tahap penulisan yang dilakukan. A. Mengumpulkan ide, B. Mengorasi tulisan, C. Membuat kerangka karangan, D. Menguraikan kalimat utama. C. Membuat kerangka karangan. Prapenulisan. Mengumpulan ide ya. Mengumpulan ide ya. Kalau prapenulisan, kalau misalnya udah menulis, kita sebelum menulis itu, tahap pertamanya menulis itu kita harus buat dulu kerangka karangannya. Kalau udah mengoreksi tulisan itu udah paling terakhir itu ya. Oke, kalau menguraikan kalimat utama itu berarti setelah kita punya ide, kita buat kalimat utama, berarti udah tahap penulisan gitu ya. Baru kita uraikan. Oke, nomor 4. Tahap pasca penulisan yang dilakukan adalah A. Merombak ide, B. Memeriksa kesalahan ketik, C. Mengembangkan kerangka karangan, D. Menuangkan ide. Pasca penulisan. Pasca Memeriksa berarti kesalahan setelah. ketik. Ya, kalau pasca penulisan berarti setelah selesai ya. Jadi kita memeriksa kesalahan ketik. Nomor 5. Berikut ini adalah cara-cara tulisan deskripsi yang membedakannya dengan tulisan eksposisi kecuali. Deskripsi merupakan perlihatkan detail atau rincian tentang objek, sedangkan eksposisi cenderung menyajikan secara umum. B. Deskripsi lebih bersifat mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca, sedangkan eksposisi tidak. D. Deskripsi umumnya menyangkut objek yang tidak dapat diindra oleh panca indera, sedangkan eksposisi menyangkut tentang semua hal. D. Deskripsi ditulis dengan gaya memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah, sedangkan eksposisi disajikan dengan gaya lugas. Ini kan dengan tulisan D ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang deskripsi itu berarti dia yang A itu ya memperlihatkan detail, benar ya? Karena kalau deskripsi kan dia menjelaskan bagaimana ciri-cirinya secara khusus ya, misalnya tempat atau bentuk orang misalnya, dan juga mempengaruhi emosi, benar ya, membentuk imajinasi pembaca, itu tujuannya ya. Kalau yang D itu dia itu bentuk gaya bahasa yang memikat, pilihan kata yang menggugah. Benar juga ya. Kalau misalnya C itu kenapa dia salah? Karena dia bilang tidak dapat diindrakan ya. Sedangkan deskripsi itu dia mencoba mendeskripsikan ya. Namanya dia mendeskripsikan suatu bentuk menjadi yang biar pembaca bisa membayangkannya ya. Secara bentuknya seperti apa. Oke, lanjut tes formatif 2, 837. Endang dulu. Jika topik sebuah tulisan adalah upaya mengatasi kemacetan lalu lintas, judul yang bisa digunakan adalah tersebut di bawah ini kecuali.
A. Polantas. B. Macet lagi. C. Lalu lintas macet, penyakit modernisasi. D. Kemacetan lalu lintas dapat memicu stres. Itu yang bisa digunakan. Polantas ya. Jadi kalau misalnya nomor apa ini tes formatif 2 ini ya, yang nomor 1 ini topik, terus kita disuruh menentukan judul. Sebenarnya kalau judul itu bisa banyak ya. Itu Pak. Iya benar kan? Bagaimana judul itu menarik bagi orang lain. Misalnya upaya mengatasi kemacetan, berarti intinya apa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemacetan, itu bisa menjadi sebuah judul. Kalau macet lagi, apakah itu upaya? Itu seperti keluhan ya, bukan upaya. Kalau C, lalu lintas macet, penyakit modernisasi. Bisa? Bisa. Yang D, kemacetan lalu lintas dapat memicu stres. Berarti dia menjelaskan ya, kemacetan lalu lintas dapat memicu stres. Sedangkan dia tidak menjelaskan tentang upaya mengatasinya. Jadi yang paling tepat itu semuanya bisa ya, tapi yang paling tepat itu adalah A. Kenapa A? Karena dia polantas itu adalah salah satu ya upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemacetan. Jawabannya A ya. Oke, nomor 2. Untuk tulisan yang membantu penulisan menuangkan gagasan secara tertib dan dinamis adalah A. Perumusan tema. B. Pembuatan outline. C. Penetapan topik dan tema. D. Penetapan topik sebelum mengarang. Menuangkan gagasan secara tertib dan dinamis adalah Bagaimana upaya yang kita bisa lakukan untuk biar tulisan kita itu dia tertib dan dinamis. Harus ada outline-nya ya, garis-garis besarnya ya, sehingga bisa kita uraikan. Oke, nomor 3. Kerangka karangan disusun berdasarkan penjabaran dari A. Judul karangan, D. Topik karangan, C. Tema karangan, dan D. Tujuan penulis. Jawabannya adalah C. Tema karangan. Oke, setelah kita dapat tema, pertama kali itu kita harus cari apa yang pertama kali. Apa kira-kira pertama kali tahapan kerangka karangan? Judul ya. Yang paling pertama itu topik ya. Topik. Setelah kita tentukan topik, baru kita tentukan temanya. Setelah itu baru judul ya. Setelah itu sebelum judul itu kita harus tujuan penulisan dulu ya. Jadi judul itu kebanyakan orang yang menulis ya, itu judul itu sebenarnya bukan di bagian awal ya ditentukan. Bukannya paling awal sekali gitu loh. Jadi setelah dia menentukan temanya dulu baru bisa ditentukan judulnya gitu ya. Kalau tidak ada tema, bagaimana kita menentukan judul? Oke, nomor 4. Berikut ini yang bukan tujuan membuat kerangka karangan atau outline adalah A. Membantu penulisan mencari materi penunjang. B. Membantu penulisan menyusun kalimat dengan logis. C. Memudahkan penulis menciptakan kalimat yang berbeda. D. Menghindarkan penulis dari penggarapan sampai 2 kali atau lebih. D ya. Kenapa D, Arifin? Yang bukan tujuan membuat kerangka karangan. Membuat karangan. Berarti kalau bukan tujuan, berarti ada 3 yang tujuan dalam membuat kerangka karangan ya, satunya yang tidak. Apakah tujuan kerangka karangan itu membantu penulis mencari materi penunjang? Apakah tujuan kerangka karangan itu membantu penulis menyusun kalimat dengan logis? Apakah tujuan kerangka karangan itu memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda? Apakah tujuan dari kerangka karangan itu menghindarkan penulis dari penggarapan sampai 2 kali atau lebih? Mana kira-kira yang bukan tujuannya? Win? Yang C ya. Jadi kalau kita membuat kerangka karangan ya,
Berarti kalau kita membuat kerangka karangan, apakah itu tujuannya untuk agar kita mencari materi penunjang? Tidak ya. Kalau tujuannya menyusun kalimat dengan logis, iya ya, karena kita buat outline itu kan biar kita nanti menggambarkannya bisa dengan logis dan bisa ada interconnected-nya ya antara satu sama lainnya. Terus biar agar nanti kalimat intinya, klimaksnya, terus juga biar nanti tidak terulang sebanyak 2 kali ya. Jadi misalnya kalau tidak bisa buat outline, bisa jadi kata yang udah muncul di pertama muncul lagi di paragraf ketiga atau kelima gitu ya. Makanya penting dibuat outline atau kerangka karangan itu ya. Jadi jawabannya A. Oke, nomor 5. Langkah penulisan yang baik adalah A. Membuat kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, lalu menyunting tulisan. B. Menetapkan tema dan topik, membuat kerangka, mengembangkan kerangka karangan, lalu menyunting tulisan. C. Menetapkan judul serta topik, menentukan tema, membuat kerangka, mengembangkan kerangka karangan, lalu menyunting tulisan. D. Memilih topik, menetapkan tema, membuat kerangka, mengembangkan kerangka karangan, lalu menyunting tulisan. Ini yang Bapak jelasin tadi nih. D. Nah ya. Oke, kita lanjut tes formatif 9. Tes formatif 1-nya ya. Halaman ini tentang surat menyurat ya. Halaman berapa? Oke, halaman 930 ya. 30. Definisi surat menurut Kamus Oxford. A. Berarti berita atau pemberitaan secara tertulis dalam kartu tertutup. B. Pesan tertulis berisi permohonan pemberitahuan yang dikirim dari suatu pihak ke pihak lain. C. Kertas atau kain yang tertulis sebagai berbagai isi maksud. D. Percakapan atau dialog yang tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Apa jawabannya, Vin? Oke, kayaknya B deh. Ya, B ya. Kita bisa lihat di halaman 9.3. Jadi di bagian pengertian surat yang bagian B. Letter. Letter is written message, request, account of events, acts sent by one person to another. Itu ya. Oke, lanjut nomor 2. Fungsi surat diantaranya adalah sebagai berikut. Kecuali A. Alat pengingat, B. Bukti otentik, C. Duta, D. Alat nepotisme. Yang kecuali fungsi surat apakah alat pengingat, bukti otentik, duta, atau alat nepotisme. Yang kecuali. Kalau kita buat surat ya, tentu sebagai alat pengingat ya, antara pihak pertama atau pihak kedua ya. Biasanya kalau kita bikin surat itu ada namanya istilah pengirim, penerima, seperti itu ya. Terus kalau misalnya ada juga sebagai bukti ya, itu misalnya surat tanah dan surat perjanjian itu sebagai bukti ya. Dan sebagai duta juga. Ya, semuanya sebagai bukti ya. Duta itu apa, Pak? Duta. Apa itu duta? Kan udah seperti ada ya duta Indonesia misalnya. Atau duta lingkungan. Apa artinya kira-kira? Pernyataan ya, pernyataan. Ya. Pernyataan? Surat. Kalau misalnya ada yang menjadi duta, misalnya duta narkoba misalnya. Apa duta narkoba itu ya? Iya. Apa itu? Surat penegas, surat
Kalau misalnya surat sebagai duta, apa itu surat sebagai duta? Kalau orang sebagai duta, apa gunanya? Misalnya duta narkoba misalnya, apa gunanya? Utusan. Utusan ya. Kalau misalnya surat sebagai duta, berarti artinya sebagai utusan juga ya. Jadi misalnya kalau kita ada sesuatu, nggak harus kita misalnya datang mengucapkan ya, dia sebagai duta untuk menyampaikan sebagai utusan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, nomor 3. Penggunaan surat sebagai alat komunikasi adalah kecuali lebih murah, B. Informasi telat diterima, C. Banyak salah tafsir, D. Respon yang lama. C ya. Jadi kalau kita membuat surat itu apa kekurangannya? Kalau lebih murah itu bukan kekurangan ya, seharusnya adalah sebagai kelebihan ya. Kalau misalnya informasi telat diterima, ya tentu ya kalau misal kita mengirim surat, ya tentu lebih lama dibandingkan dengan online misalnya ya. Atau kita menelpon lebih cepat ya. Kalau banyak salah tafsir, karena tulisan itu tidak ada intonasi ya, bisa berbeda apa yang kita sampaikan dengan yang diterima. Terus responnya yang lama karena kita mengirim dan kita mendapatkan respon dari penerima juga membutuhkan waktu. Makanya sekarang ada teknologi bisa nelpon kita ya. Jadi kalau lebih murah itu bukan kekurangan ya, seharusnya adalah kelebihan ya. Kalau kita bilang lebih murah itu kekurangan, sombong sekali kita ya. Oke, nomor 4. Surat yang baik harus memiliki ketegasan, maksudnya adalah A. Tidak menimbulkan salah tafsir, B. Tidak berisi keterangan yang diperlukan, C. Tidak menggunakan kata mubazir, D. Berisi informasi yang lengkap. A. Tidak menimbulkan salah tafsir. Oke. Surat yang baik harus memiliki ketegasan. Apa tujuannya? Apa maksudnya surat itu surat yang baik itu harus tegas? Seperti yang tadi kita bilang ya. Karena surat itu bisa jadi salah tafsir ya. Jadi kalau biar dia tidak salah tafsir harus tegas ya. Terus apa lagi? Apa maksudnya lagi? Endang, Arifin? Ya. Kenapa surat itu harus tegas? Berisi informasi yang lengkap. Karena kalau saya dilihat di sini ya, semuanya itu bisa menjadi jawaban ya di sini. Surat itu tegas, yang A misalnya tidak menimbulkan salah tafsir. Benar ya, karena kalau tidak tegas surat itu dia bertele-tele misalnya. Dia akan menimbulkan salah tafsir ya. Tidak berisi keterangan yang diperlukan. Itu benar juga ya. Jadi kalau misalnya surat tidak tegas, maka dia akan berisi informasi-informasi yang tidak diperlukan. C. Tidak menggunakan kata mubazir. Ini juga benar ya, karena kita tidak menggunakan kata-kata mubazir kalau surat itu tegas ya. Maaf ya. Kenapa? Ini ternyata tidak ya, kata negatif. Jadi tidak menimbulkan salah tafsir, tidak berisi keterangan yang diperlukan, tidak menggunakan kata mubazir, berisi informasi yang lengkap. Jadi apa jawabannya? Masa A, Endang? Masa A, Arifin? A itu kan A, B, C itu dia udah menggambarkan kata negatif ya. Tidak menimbulkan salah tafsir. Jadi kalau bentar. Kalau di ininya benar juga ya. Bentar penjelasannya ini kita baca lagi ya. Jadi artinya surat-surat itu harus tegas dalam apa yang tidak berisi keterangan yang diperlukan. Tidak memungkinkan salah tafsir atau salah kata. Kalau yang B benar atau salah? Tidak berisi keterangan yang diperlukan. Salah ya, karena dia kalau ketegasan itu berisi yang keterangan yang diperlukan ya. Kalau C, tidak menggunakan kata mubazir. Kalau yang tegas dia to the point ya.
Tentu dia tidak menggunakan kata mubazir ya, benar juga C ya. Setuju? Yang A juga benar ya, tidak menimbulkan salah tafsir ya. Kalau surat yang tegas itu maka dia tidak akan menimbulkan salah tafsir. Kalau yang B salah ya. Kalau yang D berisi informasi yang lengkap. Kalau surat yang tegas itu berisi dia informasi yang lengkap. Berarti A, C, D. Kecuali ini ya. Ya, A, C, D benar ya. Oke, yang salah itu B. Harusnya soalnya kecuali ya, maka jawabannya B. Oke, nomor 5 terakhir. Bagian surat dinas setelah kepala surat adalah A. Nomor surat, B. Tanggal surat, C. Lampiran, D. Al-Perihal. Setelah kepala surat. Setelah kepala surat ya, yang kop surat yang bagian atas itu, apa yang paling pertama muncul? Nomor surat kah, tanggal surat kah, lampiran, atau hal perihal? Kalau ragu, lihat contohnya di belakang lagi ya. Lampiran. Lampiran? Lihat ya. Lihat di contoh halaman surat menyurat. Kepala surat ya, tanggal itu. Oh, tanggal. Di surat resmi ya. Kalau ada kepala surat, berarti kita surat resmi. Surat dinas. Surat dinas. Nah, coba lihat. Di halaman 9.14. Tanggal surat. Lihat halaman 9.14. Setelah kepala surat, apa yang muncul lagi? Tanggal surat. Yang sebelah kirinya nomor ya, sebelah kanannya itu tanggal ya. Tapi dalam tulisannya ini kita lihat ya, satu kepala surat, 2 itu bagian tanggal ya, nomor 3 baru nomor 4 lampiran, nomor 5 halaman. Jadi jawabannya adalah tanggal ya. Tapi sebenarnya kalau dijawab nomor juga benar ya, karena kan kita melihat itu dari kiri ya, karena dia dalam satu baris ya. Penjajar ya. Ya. Oke, lanjut kita ke tes formatif 2. Halaman 9.107. Endang. Mana yang benar? A garis miring N Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. B. Lampiran 2 dalam kurung 2 eksemplar. C. 11/6 2010. D. Alamat titik 2 Jalan Merpati 2. Mana yang benar, Pin? Yang A ya. Oke. Atas nama ya. Kalau kita lihat ya, mana yang benar, berarti ada 3 jawaban yang salah. Kalau yang C, coba tengok. C itu benar atau salah? Salah. Apa salahnya? Kalau membuat tanggal kita harus 9 Juni ya. Tidak pakai angka 6. Oke. Tahu salahnya? Ya. Oke, kalau yang D, apa kira-kira yang salah dari D? Lihat alamat Jalan Merpati 2 di dalam surat kan ada contohnya tuh di sebelah kiri. Dibikin enggak alamat Jalan Merpati 2? Jadi kalau untuk jalan itu langsung dibikin ya, di bawah kop surat itu langsung Jalan Sunan Kalijaga ini ya. Berarti dia juga salah ya. Kalau atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berarti itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kop suratnya ya. Jadi dia tidak memiliki atas nama ya. Kalau yang B, lampiran 2 eksemplar. Ini benar ya, karena bisa menggunakan 2 eksemplar itu apa maksudnya? 2 bagian 2 lampiran gitu ya. Kalau lampirannya misalnya ada dalam satu lampiran itu misalnya data mahasiswa UT, misalnya bisa jadi 3 lembar ya untuk 1 eksemplar. Ya. Oke, lanjut nomor 2. Penulisan alamat yang logis dan benar terdapat pada dalam surat resmi yang seperti
seperti A yang pertama Rektor UT Pondok Cabe Raya Tangerang Banten. B yang terhormat Rektor UT Pondok Cabe Raya Tangerang Banten. C yang terhormat Rektor UT Pondok Cabe Raya Tangerang Banten. D yang terhormat Pondok Cabe Raya Tangerang Banten. Komanya gak disebut. Apa? Ya. Kalau yang B itu salahnya di mana? Cabai Raya itu pakai strip dia ya. Sama Tangerang Banten pakai strip. Kalau yang C itu salahnya UT-nya dia bikin titik ya, karena itu tidak ya. Juga yang D dia juga pakai titik UT-nya ya. Kita juga salah. Oke, lanjut kita nomor 3. Maka paragraf pembuka surat yang benar? A. Sesuai dengan surat Bapak tanggal Juni 2009 nomor tentang pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan keperawatan, kami beritahukan bahwa B. Menjawab surat Bapak mengenai permintaan tenaga pengajar. Dengan ini kami sampaikan hal berikut. C. Bersama ini kami beritahukan bahwa D. Menunjuk surat Bapak pada tanggal 17 Juni 2009 nomor tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keperawatan, kami beritahukan bahwa surat yang C ya. Oke, karena kalau kita bicara tentang yang benar berarti 3 yang lainnya salah ya. Kenapa yang lain salah? Coba satu-satu. Kenapa, Vin? Kepada pembukaan surat ini nomor ini kalau yang A ini surat balasan ya. Apa, Vin? Pembalasan katanya Pak. Sesuai dengan surat Bapak. Ya, kalau kita surat pembalasan itu kan juga ada bagian pembuka, bagian tengah sama bagian inti sama bagian penutup kan? Iya, isi kayaknya ini mah. Oke, kalau itu isi, yang B coba. Yang B menjawab surat Bapak mengenai terkait janji. Ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi kalau ditanya saya ya, jawabannya itu antara A dengan D. Kenapa B dan C tidak? Kalau yang C itu ya, bersama ini kami beritahukan bahwa berarti itu udah masuk ke bagian inti ya. Bukan bagian pembuka lagi. Kalau pembuka itu misalnya kalau kita sebagai pengirim ya, berarti kita menyampaikan ada tanggalnya segala macam. Kalau intinya itu baru menjelaskan tujuan kita ya. Kalau surat balasan juga pokoknya bagian inti itu dia menyampaikan tujuan ya. Kalau bagian penutup menyimpulkan ya atau ucapan terima kasih. Kalau bagian pembuka itu dia menjelaskan tentang misal kalau surat balasan, ini dalam surat balasan ya, kita bikin surat balasan berarti ada rujukan kita terhadap tanggal tersebut, terus tentang pelaksanaan, tentang apa yang kita beritahukan itu. Jawabannya bisa A dan bisa D ya. Oke, coba nomor 4 lagi. Pilihlah kalimat yang benar. Dengan ini perkenalkanlah kami melaporkan kepada Bapak tentang pelaksanaan ujian dinas pada Direktorat Anggaran. Dengan sangat menyesal kami beritahukan bahwa keinginan saudara untuk menjadi pegawai pada perusahaan tidak dapat kami kabulkan. C. Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 12 Juli 2008 tentang izin studi ke luar negeri, kami beritahukan hal-hal sebagai berikut. D. Bersama ini saya kirimkan contoh laporan tahunan yang saudara minta.
Yang 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 D bukan ya Pak? Ternyata gak bahasa Indonesia ini terbukti ya, walaupun dia gampang, susah ya menjawabnya. Ya kan? Kan ini pertanyaannya pilih yang benar, tapi saat kita memilih yang benar, dia jawabannya hampir sama semua ya. Tidak frontal, berbeda. Kalimat yang benar. Kenapa A tidak benar? Kenapa B tidak benar? Kenapa C tidak benar? Kenapa D yang benar? Kalau jawabannya D, Endang. Tentu ada yang salah ya dari yang A, B, C. Ayo bantu Arifin. Dengan ini perkenankanlah kami melaporkan kepada Bapak tentang pelaksanaan ujian dinas pada Direktorat Anggaran. Ini bukan tidak salah ya, tapi lihat dengan ini perkenankanlah kami melaporkan. Sebenarnya yang bagus itu adalah dengan ini kami melaporkan kepada Bapak, gitu ya. Ya. Yang B, dengan sangat menyesal. Oh, ini apalagi ya? Dengan sangat menyesal, tidak perlu diucapkan ya. Cukuplah dalam hati saja kita menyesal ya. Oke, sehubungan yang C, sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 12 Juli 2008 tentang izin studi ke luar negeri, kami beritahukan hal-hal sebagai berikut. Bisa jadi ya. D, bersama ini saya kirimkan contoh laporan tahunan yang saudara minta. Bisa jadi ya. Tapi kalau kita disuruh pilihlah kalimat yang benar. Kalau yang benar C dan D ya. Tapi kalau yang paling benar mana kira-kira? Mana kira-kira? Kalau tidak ada berarti C dan D jawabannya ya. Karena kedua-duanya. Kenapa C kurang bukan tidak benar ya? Kenapa C lebih kurang benar daripada D? Oke. Beritahukan tuh pakai spasi atau tidak? Enggak pakai spasi. Tidak pakai spasi ya, satu. Terus satu lagi sebagai berikut. Kalau kita bagi sebagai berikut tuh harusnya titik atau titik dua? Titik dua. Titik dua ya, karena biasanya ada itu akan hal-hal sebagai berikut. Berarti ada hal-halnya ya, 1, 2, 3, 4. Maka dia menggunakan titik dua. Oke, jawabannya jadinya D. Oke, terakhir nomor 5. Pilihlah kalimat penutup yang benar. A. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. B. Demikian harap maklum. Titik. C. Demikian agar menjadikan perhatian Anda. Titik. D. Atas perhatian Bapak dan milik ibu, saudara, saudari, oma diaturkan terima kasih. D ya. D. Jadi kalau kita misalnya melamar membuat surat itu ya, Vin, harus tahu kita ya dia apakah bapak atau ibu ya. Misal kalau kita tidak tahu pimpinannya misalnya, maka kita nggak bikinnya bapak atau ibu pimpinan ya, tidak usah pakai saudara-saudari lagi. Tapi kalau dia tujuannya untuk teman kita gunakan saudara atau saudari. Ini ada 4 orang ya di sini, padahal tujuannya itu cuma 1 ya. Terus dihaturkan, bukan salah ya, tapi kurang benar. Seharusnya adalah kami ucapkan terima kasih. Maka jawabannya adalah A. Yang paling benarnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tes formatif 10. Halaman 10.19. Masih ada 2 lagi ya. Halaman berapa, Pak? 10.19. Ani dan Tri mana? Udah 1 jam lagi. Yuk, siapa lagi? Nomor 1.
Sempurnakanlah kalimat berikut dengan gaya bahasa personifikasi. Wah. Daun pohon kelapa titik-titik di tepi pantai. Daun pohon kelapa melambai-lambai ya. Susah ya. Melambai-lambai. Oke, coba kita baca. Daun pohon kelapa tertiup angin di tepi pantai. Daun pohon kelapa bergerak-gerak di tepi pantai. Gerak-gerak dan melambai-lambai. Daun pohon kelapa melambai-lambai di tepi pantai. Daun pohon kelapa tumbuh berkembang di tepi pantai. Mana kira-kira personifikasi person ya? Apa itu person? Apa itu person? Bahasa Inggris? Person. Person, orang ya. Ya, kira-kira kalau tertiup angin emang kelapa sebenarnya ya bergerak-gerak, emang sebenarnya daun itu bergerak-gerak ya, tumbuh berkembang emang pohon itu berkembang ya, melambai-lambai itu dia terlihat ya menggunakan gaya bahasa ya. Kalau yang lain itu apakah itu gaya bahasa? Itu merupakan bahasa baku ya yang digunakan. Oke, coba nomor 2. Sempurnakan kalimat berikut. Ini nomor 1 tadi jawabannya apa? Bahasa. C, melambai-lambai. Karena yang melambai-lambai itu biasanya orang ya. Ya, Oke. sifat-sifat manusia. Iya. Lanjut Om. Sempurnakan kalimat berikut dengan gaya bahasa personifikasi. Titik-titik kereta, titik-titik sepanjang lereng gunung itu. A. Jeritan kereta api memecahkan kesepian sepanjang lereng gunung itu. B. Deru kereta berbunyi. C. Peluit kereta memekik panjang lereng gunung itu. D. Tiada henti kereta berjalan pada lereng itu. Mana kira-kira yang menggambarkan orang di situ? Kata-katanya. Jeritan kah? Deru kah? Peluit kah? Tiada henti kah? A. Nah ya, jeritan ya. Karena ke peluit, deru, tiada henti itu bisa benda ya. Oke, lanjut nomor 3. Lengkapilah kalimat berikut sehingga menjadi kalimat teknologi yang utuh. Ambulans yang memikul peti jenazah itu di atas titik-titik. A. Ambulans. B. Bahu kami sendiri. C. Jalan sempit. D. Dengan cepat. Kamilah yang Kamilah yang memikul peti jenazah itu di atas ambulan. Kira-kira bisa nggak kita memikul peti jenazah di atas ambulan? Enggak ya. Di bahu kami sendiri atau di jalan sempit atau dengan cepat. Di atas dengan cepat. Apa kira-kira yang paling tepat? Bahu kami sendiri ya. Oke, nomor 4. Sempurnakan kalimat ini menjadi kalimat finance mode. Anak-anak asik menyepak bola yang A. Bagus, B. Bundar, C. Rusak, D. Hitam, B. Bundar ya. Jadi kalau bola bagus, bola rusak, bola hitam itu bukan pleonasme ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5. 5. Hilang nanti Pak. 10-20 ya. Masuk ke bahasa pertentangan apakah kalimat berikut ini? Memang kamu tidak rakus dari tulang-tulangnya ludes kamu makan. Memang kamu tidak rakus dari itu bersifat tulang-tulangnya ludes kamu makan. Ini kan Itu berupa sindiran ya. Dia termasuk sarkasme ya. Sarkasme. Oke, kita lanjut lagi ke tes formatif 2. Halaman
halaman 1032. 1032. Oke, nomor 1. Perhatikan prosa lirik calon kisah perempuan korban patriarki. Adik-adik cantik cerita anak janda, tidak ada yang meminangnya. Janda geram mendatangkan bencana. Gaya bahasa yang digunakan adalah A. Anafora, B. Asonansi, C. Repetisi, D. Alusi. C kayaknya repetisi. Kalau repetisi itu berulang-ulang ya, misalnya janda gitu ya, anda itu baru ya. Kalau ini cuman huruf akhirnya aja yang sama ya, itu namanya asonansi ya. B. Oke, nomor 2 Endang. Setelah itu nomor 3 Tri. Mbak Tri udah ada. Nomor 3 Tri. Nomor 2 Endang dulu. Puisi berikut ini menggunakan gaya bahasa bukanlah beta berpijak bunga melalui hidungnya menuju makam. Setiap saat disembur dendam, bermandi darah, dicucurkan dendam. Menangis mata melihat makhluk, berharta bukan, berhak. Inilah nasib negeri Nanda, memegang madu mengurungkan badan. Mbak karena beta bersuka cita, tapi saja berilang gandu. Membolos masuk menyaju talbuku. Mbak mana boleh berkata beta. Suara sehat, sendaran rusuh, menghimpit mudah, bugahan cintaku. Yo, apa? Berikut puisi menggunakan bahasa aliterasi. Lihat ya, karena bagian awalnya itu selalu berulang ya. Betul. Oke. Sekarang karena Tri baru datang, nomor 3, 4, 5 Tri ya. Tri. Halo Tri. Halo Tri. Selamat malam Pak Rama. Maaf saya masuknya telat Pak. Udah tahu ya Tri? Oke Tri. Halo Tri. Mana suaranya? Oh. Oke. Lanjut ya, nomor 3, 4, 5 Tri. Tes formatif 2, halaman 10.32. 10.32. 10.32. Iya, baru selesai. Selesai apa, Tri? Iya, Pak. Baru selesai apa? Coba lanjutin dulu, aku lagi nyari. 10.32. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya ya Pak, tunggu dulu Pak. Oke, lanjut dulu ya, Arifin sama Endang. Nanti tes formatif 3 semuanya Tri ya. Aduh. Oke, lanjut dulu, Arifin. Nomor 3. Setiap pulang kerja, saya selalu membawa buah untuk setiap pulang kerja saya selalu membawa buah tangan untuk buah hati saya. Oke, bahasa yang digunakan adalah A. Antanaglasis, B. Chiasmus, C. Simploke, D. Polisindeton. Lihat ya, yang dimiringkan itu apa? Kata buah ya. Ya, ada kata yang diulang ya, makanya itu namanya antanaklaksis ya. Kevin? Iya. Oke, nomor 4. Endang. Puisi berikut ini menggunakan gaya bahasa anakku, rajinlah belajar demi masa depan. Rajinlah belajar mengangkat derajat keluarga. Rajinlah belajar menuntut ilmu. Rajinlah belajar mencapai cita-cita. Rajinlah belajar diiringi doa ibu. Rajin belajar anakku, Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah yang dimiringkan itu ya, rajinlah belajar, rajinlah belajar, rajinlah belajar.
Rajinlah belajar itu repetisi ya. Oke, nomor 5. Lengkapi kalimat berikut sehingga menjadi gaya bahasa Kiasmus. Tidak usah heran bilang orang cantik merasa jelek. Sedangkan A yang jelek makin jelek, B yang cantik tidak jadi jelek, C yang jelek merasa cantik, D yang cantik banyak disukai. Kiasmus. Tidak usah heran bila orang cantik merasa jelek. Sedangkan yang jelek merasa cantik. ya benar ya. Jadi kiasmus itu dia artinya adalah mengulang kata itu dalam satu kalimat ya. Kan dia udah bilang tadi cantik merasa jelek, sedangkan yang jelek merasa cantik, diulang ya. Oke, tes formatif 3. 1 sampai 5 bagian 3. Arifin sama Endang istirahat dulu. Ya, silakan. 40.10. 10.40 ya. Pak, saya izin sebentar, Pak. Oke. Sebentar ya, jangan lama-lama. Iya. Oke. Tri. Ya, siap Pak. Oke, 1 sampai 5. Tes formatif 3, nomor 1. Anda ingin menggambarkan udara dingin dengan menggunakan gaya bahasa metafora. Maka kalimatnya adalah sebagai berikut. Udara di luar sangat dingin sekali, membuat aku menggigil. B. Hujan rintik-rintik membuat udara berembun. C. Di luar bagaikan di dalam kulkas. D. Udara di pegunungan membuat hatiku membeku. Bahasa metafora itu C. Udara di luar bagaikan di dalam kulkas. Ya benar ya, karena itu kita mengibaratkan ya metafora. Kita mengibaratkan udara itu sebagai kulkas ya. Kulkas. Oke, nomor 2. Nomor 2, berikut ini petunjuk yang menggunakan prinsip show don't tell. A. Selalu menggunakan gaya bahasa metafora. B. Menulis tentang sedih namun tidak menggunakan kata-kata sedih. C. Memakai pilihan kata yang tepat sesuai dengan tema. D. Tidak membuat kata-kata yang bersayap. Menulis tentang sedih namun tidak menggunakan kata-kata sedih. Kenapa itu jawabannya? B. Ya kenapa? Iya itu. Kan menggunakan prinsip show don't tell itu, Pak. Saya harus buka lagi. Oke. Jadi ada alasannya di belakang ya, di jawaban tes formatif itu ya. Jadi daripada mengatakan dia sedih, lebih baik digambarkan dengan dia lebih senang berada di kamar dibandingkan bercengkrama dengan keluarganya. Atau dia meskipun menonton TV tapi pandangannya kosong. Atau dia jika tertawa tapi dipaksakan. Atau dia kerjanya hanya merenung gitu ya. Jadi itu menggambarkan tentang kesedihan ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, satu upaya membangun gaya penulisan adalah menggunakan kata ciptaan sendiri, D. Menyisipkan kata-kata orang terkenal, C. Menyampaikan kata-kata secara jujur, dan D. Mengonkretkan benda-benda abstrak. Jawabannya C. Menyampaikan kata-kata. Benar ya. Diungkapkan secara jujur. Nomor 4. Nomor 4, upaya untuk mencari gaya penulisan adalah kecuali A. Banyak membaca karya tulis orang lain. B. Mencoba menulis dengan berbagai gaya. C. Menganalisis tulisan orang lain. D. Mencari kesalahan tulisan orang lain. Kecuali berarti D. Mencari kesalahan tulisan orang lain. Ya, benar ya. Lanjut, nomor 5. 5. Secara umum, gaya penulisan para penulis dari Asia adalah A. Menggunakan kata-kata yang tegas. B. Memakai kata-kata yang vulgar. C.
C. Lebih memilih kata-kata yang berkonotasi halus. D. Banyak mengusung tema-tema rasial. Jawabannya C. Lebih memilih kata-kata yang berkonotasi halus. Karena sesuai dengan adat ketimuran, bahasa yang digunakan lebih halus dan banyak konotasinya. Ya, udah ya, benar ya. Lanjut kita yang modul terakhir ya, modul 11. Tes formatif 1. Halaman 11.21. Oke, mulai dari Arifin, Endang, dan Tri. Syarat utama menulis judul cerpen adalah A. Singkat, B. Menarik, C. Eksklusif, D. Lazim, B. Harus menarik ya. Oke, nomor 2, Endang. Udah balik Endang belum? Kalau belum lanjut Tri ya. Iya, Pak. Ciri sebuah cerpen. A. Anti klimaks. B. Banyak tokoh. E. Satu klimaks, satu kisah. D. Kisah nyata. Cerpen satu klimaks, satu kisah. Oke, lanjut nomor 3. Yang bukan kategori tokoh utama adalah A. Menyita waktu penceritaan, B. Banyak hubungan dengan tokoh lain, C. Banyak terlihat terlibat tema, D. Bersifat protagonis. A ya, Tokoh utama yang bukan yang bukan. menyita waktu perhatian, menyita waktu penceritaan ya. Karena tokoh utama itu bakal sering muncul di cerita ya. Banyak berhubungan dengan tokoh lain. Ya, halo. Halaman berapa, Pak? 11.21 ya. Kita udah nomor 3. Endang siap-siap nomor 4. Jadi menyita waktu dalam cerita ya. Berhubungan dengan tokoh lain tentu ya. Banyak terlibat tema pasti ya karena dia tokoh utama. Kalau bersifat protagonis tidak ya. Jadi kalau yang protagonis benar atau tidak? Benar kayaknya Pak. Benar ya. Yang tidak itu biasanya antagonis ya. Jadi jawabannya apa? Semuanya bisa ya. Jadi yang bukannya apa? Semuanya benar ya. Karena dia tokoh utama itu tentu dia banyak diceritakan ya. Terus berhubungan dengan tokoh lain pasti ya. Banyak terlibat dengan tema pasti. Bersifat protagonis. Benar juga ya. Kecuali dia bikin di sini antagonis barulah ya. Bukan. Biasanya kalau yang sebagai tokoh utama itu kan yang protagonis ya. Adakah tokoh utama yang antagonis? Yang tokoh jahat sebagai tokoh utama? Enggak ada. Ada. Apa contohnya, Vin? Kira-kira mungkin dalam cerita atau film atau dalam cerpen? Kayaknya protagonis ini nih. Tokoh dalam fiksi biasanya dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan keterlibatan dalam cerita. Dibedakan tokoh utama. Yang tokoh utama berarti tokoh tersebut tokoh yang ketiga syarat terlibat dengan makna atau tema, banyak berhubungan dengan tokoh lain. Ketiga, banyak memerlukan waktu penceritaan. Oh, jadi D jawabannya, Vin? Iya, Vin. Oke, lanjut nomor 4. Mungkin protagonis cuma spesifik satu orang doang mungkin. Kan tokoh utama tentu protagonis ya. Kalau ada mungkin di dalam jawaban sini kan ada D ya, cuman kita mungkin ada beberapa cerita yang antagonisnya yang jadi pemeran utama ya. Tapi apa contohnya kita pikir ya, misalnya film atau cerita, tapi yang
yang jahatnya yang sebagai tokoh utamanya. Oke, nanti di akhir dia berubah menjadi baik atau bagaimana ya. Oke, itu contohnya. Oke, nomor 4. Endang. Saya ya. Perhatikan cuplikan cerpen berikut ini. Aku tak lupa apa yang sudah dilakukan Rangga padaku tadi siang. Dari kejadian itu, aku tahu kalau orangnya tak pernah mencintaiku. Lebih baik aku memang harus... Kenapa kamu ketawa? Mendalami banget. Mendalami banget. Mana hilang orangnya? Halo? Kenapa Endang? Terus baca novel. Mendalami Pak itu Pak. Jadinya bacanya gitu. Ulangi ya. Iya. Lah iya. Aduh. Aku tak mungkin lupa. Tawa terus dia. Oke, lanjut. Nanti kamu. Lanjut Tri dulu ya. Iya Pak. Perhatikan cuplikan cerpen berikut ini. Aku tak mungkin lupa apa yang sudah dilakukan Rangga padaku tadi. Dari kejadian itu, aku tahu kalau Rangga sebenarnya tak pernah mencintaiku. Tapi aku memang harus jauh dari Rangga. Jika aku tidak mau terluka lagi, pelaku utama cerpen tersebut adalah A. Orang pertama tunggal, B. Orang ketiga tunggal, C. Orang pertama jamak, D. Orang Jawabannya orang pertama tunggal A. karena aku ya. A. Karena aku ya. Aku. Oke, lanjut nomor 5. Endang sudah selesai Siap. ketawanya? Nomor 5 ya. Apa sih? Tidak ada yang lucu ya? Endang? Pengamat. Iya. Aku jadi ingat sesuatu. Mantannya kayak Pak. Tengah malam cinta menelponku. Diiringi derai tangis. Dia menceritakan apa yang sudah menimpanya. Randa. Udah lagi. Udah jangan ketawa, aku ikut ketawa. Lanjut Endang. Ada apa dengan Randa, Endang? Gak tahu. Siapa? Coba jelaskan Rangga itu. Siapa Randa, Endang? Mantan ini Pak. Mak Tris. Kenapa Endang baper jadinya ya? Oke, kita lanjut Arifin dulu. Ketawa dulu, Endang. Nanti tes formatif 2 Endang semua ya. Jadi kalau ada yang kata-kata Rangga atau Randa, kita hindari untuk Endang ya. Oke, lanjut dulu, Arifin. Tengah malam, cinta meneleponku. Diiringi derai tangis. Dia menceritakan apa yang sudah menimpanya. Rangga memakinya di depan gerbang sekolah. Aku sendiri tidak bisa berbuat banyak. Pada cerpen tersebut, tokoh aku memiliki posisi sebagai A. Pelaku utama, B. Pelaku sampingan, C. Pelaku figuran, pelaku pelengkap. Karena dia menceritakan orang lain, Vin. Berarti di sini ceritanya siapa yang sebagai tokoh utama? Dia menceritakan apa yang sudah menimpanya. Rangga memakinya di depan gerbang sekolah. Berarti orang yang diapakan sama Rangga ya. Endang berarti ya. Tokoh utamanya. Terus setelah itu Rangga sebagai tokoh antagonisnya ya. Dan aku di situ tidak bisa berbuat banyak. Berarti aku sebagai pelaku sampingan ya. Sampingan. Oke, tes formatif 2. Endang. Apa Pak? Oke, 11.40 nomor 1, 2 Endang ya. Rangga. Jangan dipancing-pancing, Win.
11.40. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata biasa. Ini ya formatif. Kata-kata biasa. Anak kurang ajar. Pergi, kata ibu dengan suara keras. Maka supaya kata-kata tidak biasa mempunyai efek berbeda dapat diubah menjadi jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Pergi. Kali ini suara ibu serupa petir, menggelegar dengan keras, merangsek paksa gendang telingaku. Pergi, pergi, pergi. Ibu tidak suka lagi. Ujar ibunya dengan nyaring. Apa? Mengapa kau di sini? Aku tidak sudi melihatmu lagi. Pergi sana, teriak ibunya galak. Mengapa kau masih di sini? Pergi sana, anak durhaka. Tidak menganggap ibumu. Terdengar ibunya meraung-raung. Ketasan. Maka supaya kata-kata biasa yang punya efek berbeda dapat diubah. Yang ya Pak, jangan panggil aku ibu, aku bukan ibu. Ini suara ibu gitu. Efek ya, yang tidak biasa mempunyai efek berbeda ya, A ya. Oke. Nomor 2, Endang lagi. Malam telah sempurna telumuri warna hitam. Tak ada bias cahaya rembulan atau bintang menghiasinya. Kelam, begitu juga dengan apa yang kini Arman rasakan. Beban berat yang harus ditanggung terasa menikam dada. Dia berhadap dengan dua pilihan, ibu dan mau ke rumah sakit lagi, Man. Suara lembut Ibu Ani membuat Arman sejenak menghentikan aktivitasnya menata barang-barang ke dalam tasnya. Sudut pandang cuplikan cerpen ini adalah A. Orang pertama, B. Orang kedua, C. Orang ketiga, D. Orang keempat. Sudut pandang. Orang ketiga. Ketiga ya, si Arman itu sebagai orang ketiga ya. Oke, lanjut nomor 3 dan 4 bagian 3. Perhatikan cuplikan cerpen di bawah ini. Mataku takjub menatap bangunan megah yang berdiri di depanku. Sekilas pandang memberikan kesan menunjukkan. Dinding-dindingnya merupakan paduan tembok dan kayu yang penuh bincang. Beberapa jendela dibiarkan terbuka lebar, membuat udara begitu leluas masuk ke dalamnya. Tentu sangat segar. Tirai yang terbuat dari kain coklat muda dengan hiasan sulaman bunga-bunga kecil di bawahnya membuat semakin indah. Menari tertiup angin di tubuh jendela-jendela itu. Aneka bunga dan tanaman hijau di sekitarnya sungguh menawan. Semuanya tampak segar dan tertata rapi, menandakan villa ini benar-benar terjaga kebersihannya dan dirawat dengan baik. Berdasarkan deskripsi tempat, maka bayangan pembaca terhadap villa tersebut adalah A. Mengerikan, B. Menyenangkan, C. Asing, D. Terlalu megah. Menyenangkan, D. Ya, menyenangkan ya. Lanjut nomor 4. Gaya penulisan yang mendeskripsikan suatu objek secara detail terdapat pada karangan A. Budi Wijaya, B. Budi Dharma, C. Ahmad Tohari, D. Seno Gumilar. Jawabannya C. Ahmad Tohari. Oke. Lanjut nomor 5, Fen. Kamu Ciri khas penulisan Putu Wijaya adalah A. Surrealis, B. Mistis, C. Nakal, D. Detail. C. Nakal. Ya, apa ciri-ciri tulisan Putu Wijaya bisa dilihat ya di dalam modul atau di browsing ya. lincah, mengalir, dan hafal. Oke, benar ya. Oke, sekarang kita selesai menjawab semua tes formatif modul 1 sampai 12. Sudah selesai membahas semua isi modul 1 sampai 12. Apa lagi yang harus kita lakukan?
Apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan lagi, Vin? Endang, Tri? Menulis? Iya. Yang apa sih yang belum jelas gitu, maksudnya yang dari pembahasan dari Oke. modul ini gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Tapi sebelum pertanyaan ya. Sebelum pertanyaan, Ani. Oke. Kevin Ade Pratama, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, sebelum kita ini ya, kita ada 5 yang harus dilakukan di sini ya. Suara siapa itu Endang? Hadir, Kak. Oke. Jadi sini ada kita harus lakukan self evaluation, peer evaluation. Jadi kita harus menilai masing-masing orang menilai dirinya sendiri ya. Terus tidak perlu ditulis ya, cuma disampaikan. Terus menilai teman-temannya, kan ada 3 orang lain. Terus menceritakan tentang pekerjaan, pelajarannya ya di online ini. Terus juga tentang keluarga. Terus juga mengevaluasi saya ya. Terus juga apa kesannya dan harapannya untuk dirinya sendiri. Oke? Kita bisa mulai. Dari siapa dulu yang mau? Pemimpin. Siapa yang mau dulu? Sebelum saya tunjuk ya, tunjuk diri sendiri dulu. Polisi. Pakak, Ani, Arifin, Endang, Tri. Siapa yang mau duluan? Apa ini? Jadi menilai diri sendiri ya. Terus menilai temannya masing-masing ya, Menilai misalnya. temannya. Terus menilai juga temannya. menceritakan tentang pekerjaannya, terus tentang pelajarannya ya selama online ini. Juga menceritakan tentang keluarganya ya. Berapa jumlah keluarganya, terus apa mungkin pekerjaannya, bagaimana keluarganya, terserah ya. Pokoknya tentang keluarga. Yang keempat, mengevaluasi saya ya. Bagaimana pembelajarannya atau apa yang harus diubah ke depannya. Atau mungkin tugasnya kurang banyak ya, misalnya. Harus lebih banyak lagi misalnya. Terus misalnya Banyak. kesannya apa dan harapannya apa. Oke, paham? Paham. Oke, siapa mau Coba duluan? Arifin dulu. Ani, Ketua dulu, Pak. Arifin, Endang, atau Tri duluan? Ketua dulu coba. Nggak bisa lah ditulis dulu, Pak. Mau ditulis dulu? Iya. Tinggal Ya, kasih dibilang waktu dulu, saja ya. Pak. Ya. Oke, kalau mau Oh, dikasih iya, waktu silakan ya. Ada yang tidak perlu dikasih waktu, mau maju duluan? Saya perlu waktu. Oke, perlu waktu. Kalau semua Kamu tuh kebanyakan minta waktu, Om. ada yang tidak butuh waktu? Mau duluan? Disuruh gimana? Apa? Gimana Maksudnya gimana? Tadi nyuruh orang. Memang itu di mana? Oke, misalnya ya, nomor Belajar. 1, bagaimana self evaluation berarti misalnya saya selama ini telah rajin belajar, atau saya selama ini malas ya mengerjakan tugas, itu evaluasi diri ya. Atau terus saya belajarnya cuman sedikit waktu, misalnya. Oke, Pak, saya dulu nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, Mbak Tri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tri Pujiati. Untuk yang pertama itu menilai diri saya sendiri. Oh, saya menilai diri saya sendiri kan ya? Ya, benar. Ya. Menilai diri sendiri ya pastinya selama belajar bahasa Indonesia sih sangat menyenangkan. Terus aku juga bisa karena apa sesuatu yang aku kan suka bahasa Indonesia, jadi belajarnya lebih semangat, terus apa ya lebih suka aja gitu ya. Ya, terus Untuk menceritakan pekerjaan ya saya sebelum pekerjaan teman ya. teman dulu ya. Ya. Kira-kira Ani gimana belajarnya? Endang gimana? Arifin gimana? Kalau Mbak Ani karena kan banyak waktu di sana, jadi ya enak lah ya. Terus semua pekerjaan tuh itu lebih cepat selain dengan kita yang di sini. Tapi oke lah. Terus untuk Mbak Endang juga sesibuk-sibuknya dia gitu ya, masih bisa lah. Karena dia masih muda, semangatnya masih tinggi. Om Ipin juga sama. Itu rajin terus Merajin nafkah waktunya makan. kerjaannya padat tapi bisa menyempatkan untuk tetap mengikuti pelajaran selama di bahasa Indonesia
khususnya. Terus kerjaan tugas-tugas juga semuanya dia kerjakan. Salut, semangat. Oke. Terus ya, Jangan melambungkan saya, Pak. oke, Kalau nomor saya kan self kalau saya study. sendiri tuh waktunya tuh banyak Pak, soalnya kan di sini saya tuh ada jualan, ada ini, jadi saya udah tua kerjanya tuh. Otaknya udah nggak sampai. Nggak apa-apa ya. Jadi walaupun udah tua tetap harus belajar ya. Karena Pak. kata Nabi kita harus belajar sampai ke liang lahat ya. Kalau kata orang Taiwan negara-negara maju katanya lifelong learning. Gitu ya Pak. Ya. Ya. Jadi kalau bilang tua-tua di sini teman saya yang S3 pada umur 60-an ya. Masih tuaan mereka ya, tapi mereka tetap belajar di sini ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Cerita tentang pekerjaannya, Ya, pelajarannya saya di sini ya. kerja di daerah Taoyuan, jaga untuk orang tua ama. Terus sehari-harinya ya pagi seperti biasa lah, aktivitas biasa seperti biasa pokoknya. Nyapu ngepel apa gitu, terus jalan-jalan ke taman. Terus siangnya nanti nyediain makanan untuk anaknya, untuk yang aku rawat juga. Istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Nanti kita bangun, terus nyediain buah, terus siap-siap, terus sampai malam sampai jam 9 baru selesai. Itu Pak. Oke. Tentang pelajarannya udah tadi ya, apa kira-kira tentang keluarganya lagi? Aku asalnya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saya udah berkeluarga, saya punya anak 2, cewek cowok semua. Terus, dulu aku pernah kerja juga Pak. Aku udah pernah ngajak juga di SD, saya udah pernah ikut UT juga dulu bagi SD, cuman nggak sampai selesai karena kendala banyak lah. Terus akhirnya ke Taiwan. Terus sampai sekarang terus pengen lagi mencoba lagi, terus aku daftar lagi Pak. Oke, terus selama kira-kira di UT ya, terus sekarang udah semester 5 juga, berarti udah banyak pengalamannya ketemu sama tutor juga ya. Iya Pak. Ya, bagaimana kira-kira penilaian terhadap saya ya? Bagaimana? Oh, penilaian kepada Pak Rama itu orangnya super, terus bersahabat kayaknya dengan kita itu. Jadi kitanya tuh nggak apa ya, merasa tergugah gimana gitu. Jadi kayak teman aja. Jadi enak itunya, cara belajarnya gitu. Jadi kita tuh nggak tanggung gitu loh, nggak terlalu gimana gitu. Pokoknya santai, enjoy. Mungkin karena Bapak masih muda gitu, jadi kan bisa mengimbangi gitu. Jadi buat kita tuh nggak terlalu tegang banget. Kalau kesannya selama belajar itu ya banyak yang aku dapat dari kelas bahasa Tatal ini, terutama cara Bapak menyampaikan itu seluruh dari materi modul, terus kasih kita tugas itu sesuai di modul, dan biar kita tuh belajar dan melihat modul itu, jadi ya bagus lah top kesan itu. bagus di mulut ya. Itu, bagus ya kan bagus di mulut ya. Di hatinya belum tentu ya. Ya benar. Terus apa lagi harapannya? Harapannya untuk dirinya sendiri. Sama di modul tuh kita ya harapannya setelah udah belajar ini, selama ngerjain tugas dari PTM online juga, saya berharap bisa menguasai apa yang sudah aku pelajari di sini. Terus untuk kedepannya juga mudah-mudahan
masih tetap bisa bergabung di Taiwan dan menggapai semua harapan dan cita-cita yang tertunda. Amin, amin ya Allah. Di Amin, bulan amin, Ramadan, doain ya Pak. di bulan Ramadan ya, insya Allah dikabulkan Tuhan. Amin ya Allah. Oke, sekarang selesai. Ada lagi yang mau disampaikan, Tri? Kalau untuk yang teman-teman semuanya, kalian itu masih muda, umurnya masih bisa untuk banyak hal lah. Pokoknya semangat, jangan harus tetap belajar. Itu pengalaman dari aku. Sampai maksudnya sulit dua lagi gimana itu, pokoknya tetap semangat. Waktunya bertindak. Waktu adalah uang. Itu maksudnya. Lain sebagainya. Oke, makasih ya, Tri. Iya Pak, sama-sama. Oke. Selamat malam. Belum tutup ya, belum selesai ya. Jangan kita. Oke, kita dengar yang lain ya. Siapa lagi yang mau? Iya. Yo, Ani, Arifin atau Endang duluan? Saya ya. Oke, monggo Self evaluasi ya. Self evaluasiku apa ya, kayak ya lebih ngerjain tugas cepat, udah tunda. Itu aja Pak. Oke. Malah sering baca. Yang kedua berevaluasi. Tadi tahu berevaluasi itu? Bagaimana Ani, Endang, dan Tri di mata Arifin? Oh Ani. Makasih Om Ipin. Belum ya? Iya. Mbak Ani selama 5 semester ini ya semangat banget sih untuk ini kuliah kerja, sama ya meskipun ini apa di Indo atau mengambil di rumah ngurus suami. Terus sama satu lagi Endang jadi Endang rajin, sering ngasih contekan Pak. Terus? Nggak buka. Terus ya pinter, jadi apa namanya, rajin kerjaan tutor, jadi kalau tanya banyak bisa ngejawab. Terus bateri ya semangat meskipun kerja. Terus kadang-kadang ada ceritanya sampai di luar itu kerjaan tutornya, jadi semangat untuk ngerjain pendidikan. Terus sudah gitu aja ya. Oke, sekarang cerita lagi ya, cerita pekerjaan. Pekerjaanku ini nyaman sih, dari apa ya, mulai dari jam 8:30 sampai jam 5:30. Terus ya banyak waktu sebenarnya kalau buat namanya kuliah gini, masuk kelas kayak gini. Kerja saya ini kerja bagian pembuatan permen. Terus studi saya itu di mana ini Pak, yang sekarang atau sekarang ya, maksudnya kayak kan udah punya banyak waktu ya. Terus mungkin apakah ada kendala mungkin selama pelajaran mungkin, atau tidak ada kendala? saya bisa bagi UT, nggak ada kendalanya sih, banyak waktu ya. Terus juga bisa banyak ikutin organisasi juga. Oke, mantap ya. Terus keluarga saya ini anak kedua, saya dua bersaudara. Anak lelaki
saya perempuan, sudah menikah, dan ibu saya, bapak saya sehat semuanya. Alhamdulillah. Jadi Amin. udah situ aja. Oke, evaluasi untuk saya nih, Vin. Untuk Bapak Ramadan, ini penjelasannya sih jelas kalau untuk ini, jadi bisa dimengerti untuk mengajarkan bahasa Indonesia, seleksinya terus ya kayak Kayak terus ya kadang-kadang apa katanya Pak? kadang-kadang apa gitu. Kadang-kadang Kadang-kadang galak. Kadang-kadang Kadang-kadang sama saya Pak. intinya dari itunya sih, bahasanya jadi mungkin ada sedikit berbeda sih ya. Gaya bahasa. Kayak mungkin kita beda, namanya beda dari beda daerahnya, jadi bukan dari itu dimengerti, jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu, Vin. bukan ya, jadi kayak sayanya yang belum Bapak ada bahasanya Bapak kan dari Sumatera Serius? kan lebih cepat. Oh, gitu. begitu. Saya kan Mungkin udah kayak kan lembut. terlalu baku banget, jadi saya kurang mengerti, mungkin banyakan baca yang nggak formal gitu kan, jadi Oke. wah, Terus? pas itu pertama kesannya sih gitu ya, jadi terus kesan saya sih untuk Bapak itu aja sih. Oke. Terus? Terus saya apa ini impresinya, Impression. Impressions and hopes for yourself. kesanku sih untuk diriku ya, jadi banyak tahu tentang gaya bahasa sama Indonesia, terus banyak kosakata yang belum tahu di KBBI, terus coba-coba menulis selama setelah belajar bahasa Indonesia gini. Itu aja harapannya sih ya semoga bisa lulus kuliah, Amin. terus ya bisa nulis mungkin, terus bisa gampang jelasin. Oke. Gitu aja. Oke. Terus aja ya. Kita lanjut ke orang ketiga. Karena Ani lagi keluar ya. Endang lagi. Apa dia? Halo. Ya, Endang. Buat dia Patri. Nama saya Nas. Saya berasal dari Lampung, Sumatera. Yang nomor 2, evaluation itu apa ya Pak? Lupa. Evaluasi diri kamu dari luar itu perkenalan lah, bukan evaluasi. Aku gimana? Aku orangnya ya. Saya merasa Hai. Terus? Saya merasa ada improvement di semester 5 ini. Lebih rajin. Karena Terus? jika aku langsung nomor 2 aja ya Pak. Oke. Berarti lebih rajin ya. Oke, nomor 2. Biar evaluation itu apa? Penilaian teman ya, sejawab. Oh. Dan sebenarnya saya dari Mak dulu ya, Mak Tri. Makasih. Mak dia selalu bilang sama aku kalau dia itu lemot. Padahal sebenarnya dia itu tidak lemot. Dia tuh pinter sebenarnya. Hanya saja dia tuh kadang down gitu. Jadi ngerasa kayak ya udahlah gitu. Gitu ya.
Jadi ya udahlah gitu, maksudnya easy to give up gitu. Tapi sebenarnya dia tuh semangatnya itu luar biasa. Dia tuh belajar itu sampai bela-belain ke atas, ke rooftop gitu, di samping mesin cuci, di sana dia kedinginan apa, dia tetap belajar. Kenapa harus ke atas? Kenapa harus ke atas atap? Karena nggak enak sama majikannya. Oh, tapi boleh sama majikan atau emang tidak boleh? Tri? Boleh aku bisa jelaskan, Pak. Oke. Itu kan kalau di sini kan ruangannya sedikit, kalau di dalam itu nggak boleh, lampunya nyala, terus di ruang tamu juga anaknya di sampingnya tuh nggak boleh berisik karena seharian kerja tuh nggak boleh berisik, aku mau tidur kalian gitu. Jadi aku terpaksa ya cari tempat gimana caranya biar bisa tetap mengikuti walaupun nyimak gitu. Kalau bisa sih bisa lebih aktif gitu. Ya di belakang di jemuran, Pak, dingin-dingin. Masya Allah. Ya itulah perjuangan, tapi ya itu perjuangan ya gitulah. Oke. Terus lanjut lagi, Ndang. Ya jadi sih, sebenarnya dia itu the best dari kami gitu, Pak. Terus kalau Mbak Ani ya, Mbak Ani galak tapi dia baik, jujur amat. Dia tuh orangnya straightforward gitu, maksudnya kadang dia tuh komen atau apa itu tidak memikirkan perhatian orang ya, tidak memikirkan hati orang ya, tapi dia jujur orangnya, ya. Karena dia tuh orangnya apa adanya gitu, Pak. Ya. Terus dia baik tapi ya, and then orangnya tuh gak easy going gitu, easy going, friendly, tapi dia tuh galak aja. Kalau Om Ipin sausnya dia tuh, aduh aku jadi sedih. Dia tuh orangnya baik, malahan kayak menghormati wanita banget. Iya. Terus Beralih ke nomor 3. Stories about what? Oh, kerjaan saya pagi di rumah, sore itu udah capek sebenarnya, tapi capek karena ada anak-anak juga. Tapi capeknya itu hilang karena majikan aku tuh baik banget. Baiknya itu mereka itu selalu menyuruh, kalau sudah waktunya sholat, mereka itu menyuruh aku untuk sholat. Terus ngaji nggak boleh lupa, terutama majikan cewek aku. Kalau majikan cowok, dia tuh lebih kayak menyuruh aku untuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis, tidak boleh terlalu dekat, dan harus selalu memakai jilbab dan kaos kaki di rumah. Terus study, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah studinya lancar. Kadang-kadang aja kalau lagi belajar, majikan cowok telepon minta dibikinin ini itu gitu. Kalau keluarga itu alhamdulillah keluarga baik. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke, beralih ke nomor 4. Evaluation for teachers. Pertama masuk kelas Pak Rama ya. Rama, saya pikir Bapak Rama ini orangnya garing. Pertamanya orangnya garing, serius dan galak. Jadi kayak sama masuk kelas itu kayak males gitu, kayak dosennya gini, sedikit galak, nggak seru, nggak bisa bercandaan, bla bla bla. Tapi berjalannya waktu itu Pak Rama tuh orangnya baik gitu. Ya baik, dia tuh dapat bisa mengerti keadaan kami di sini, dan lama-lamaan ya biasa aja gitu, friendly. Dan masuk kelas juga udah nggak serius lagi gitu, kayak nggak ada, ya kayak biasa aja gitu.
Terus apa lagi, Ndang? Lagi ya. Oh, cara penjelasannya juga singkat, padat, jelas. Jadi masuk kelas ini tuh kayak nggak ada beban sama sekali gitu. Oke. Kayak enjoy aja gitu. Ada lagi? Tidak. Oke, nomor 5 terakhir. My impressions and hopes for yourself. Impresinya saya dulu tuh nggak suka sekali belajar bahasa Indonesia tuh kayak bosen, ngantuk, terus MDT Hanes loh kayak ini, jangan gitu. Terus? Kayak gitu, tapi sekarang nggak, seneng aja masuk kelasnya tuh kayak enjoy gitu. Saya harapan untuk diri saya sendiri, saya berharap saya bisa finish, bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya ambil. Kayak saya ambil kuliah nih, saya harus bertanggung jawab. Oke, let's finish it gitu sampai selesai. Jangan ada kayak cuti karena apa? Karena kita kalau udah cuti itu pasti ada rasa males. Malesnya kayak udah cuti udah kayak enakan nih, nggak ada tugas, nggak ada tanggung jawab, kayak nggak ada beban gitu, nggak mikir. Jadi saya berharap untuk diri saya sendiri yaitu bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya ambil gitu. Saya sudah memulainya dan saya harus menyelesaikannya. Oke. Mantap ya. Ada lagi? Buat teman-teman juga semoga tetap semangat sampai lulus, sampai selesai, jangan cuti. Kenapa? Karena face a change, kayak buang-buang waktu aja gitu. Kayak ya kita tuh harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita ambil, keputusan yang udah kita ambil. Sudah, Pak. Oke, terakhir Ani. Kok jadi galau saya? Kenapa galau Ani? Enggak. Awalnya gimana, Mbak? Ya, gini maksudnya, ya pertama kan dari saya dulu lah ya. Dari saya pribadi itu sampai ke titik sekarang itu nggak hal yang mudah gitu kan. Dan saya lulus SMA 2008 dan saya masuk kuliah tahun 2018. 10 tahun itu udah jangka yang udah ngapain udah lagi gitu kan. Dan sampai saya 3 tahun di Taiwan mau kuliah pun bos gak ngizinin sampai akhirnya maju. Halo? Ada dia sampai seperti saat ini gitu kan. Terus dari awal kita teman-teman juga dari 28 orang sekarang tinggal berapa biji gitu kan, tinggal 4 orang dan 2 yang nggak tahu gimana kabar. Suatu banget gitu. Kita awal daftar itu udah prinsip kita daftar bareng, lulus bareng gitu kan. Hanya ya ada yang finish kontrak duluan, ada yang hamil, ada yang nikah, dan semuanya tinggal 4 orang ini aja gitu. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya sendiri. Dan apa gimana tadi, Pak? Buat teman-teman ya. Buat teman-teman, buat Om Ipin itu satu-satunya cowok yang masih tertinggal di kelas. Nah, sekian cowok-cowok itu udah tereliminasi oleh waktu. Gimana, Om? Ya patut di jempol sih, masih tetap sama kita berjuang bersama-sama gitu. Dan dia juga kategori cowok yang aktif juga dia waktu itu. Kalau Yutri gimana ya, perjuangannya Yutri itu benar-benar juga luar biasa gitu. Maksudnya udah punya anak, udah punya suami gitu. Kadang orang kan anak ngapain kuliah, penting duit aku tabung buat anak-anak sekolah gitu kan, mereka nggak mikir gitu kan. Mati tuh enggak demi meskipun maksudnya dia udah umur segitu masih semangat buat kuliah kan, buat ngajarin anak kan bisa gitu loh, nggak harus bekerja
paham gitu buat ngajarin anak-anaknya gitu kan. Jadi nggak sia-sia gitu kan. Dan itu luar biasa banget. Banyak di luar sana yang saya nggak mau kuliah buat anak aja duitnya, buat tabungin buat anak-anak sekolah, buat apa gitu-gitu. Itu. Tapi mati benar-benar semangatnya luar biasa. Dan buat coba perasaan Aku dong. buat Endang Setiawati itu sosok yang centil dan Mana? dan makasih banget dia tuh care sama teman-teman, maksudnya yang dari kita ngedon disemangatin dia, nggak saya saja, semua teman-teman kita yang waktu ngedon dia semangatin, dia tuh bisa ayo kita tuh bareng-bareng, kita tuh berjuang gini-gini, dia tuh friendly banget, maksudnya care juga, perhatiannya ke kita juga luar biasa, pintar, dan dia juga perjuangannya sama sekali itu luar biasa ya. Dari dia ikut sekolah paket C dimajukan sekarang itu sampai bertahun-tahun dia sekolah dan kuliah dengan biaya sendiri, itu subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Terus Subhanallah. Ya pokoknya syukur udah Tuhan. Terus apa lagi yang ketiga tadi? cerita diri, pekerjaan. Oh, materi udah Om. Kamu tidur ya Om? Dari pekerjaan, dulu saya di Taiwan selama yang terakhir itu karena kontrak baru juga kan belum finish. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang menikah gitu kan. Menikah itu juga sesuatu pilihan yang sulit karena saya pikir menikah juga apa ya? Dan nikah ngapain sih kuliah tuh kan? Tapi karena saya flashback lagi, saya nyampe ke titik sini tuh nggak gampang. Jadi saya harus berjuang, saya harus bisa menggapai apa yang saya inginkan, yang saya tertunda masa-masa dulu gitu kan. Alhamdulillah sekarang juga kuliah pakai yang kemarin kuliah pakai hasil sendiri, nikah pun juga hasil sendiri gitu kan. Terus kemarin dari semester yang keempat, saya pulang ke itu kan semester 4 3 4 ya. Itu kemarin sempat ke pending, sempat ada halangan juga. Sempat ada halangan saya ke Sumatera buat bekerja, dan di sana itu nggak ada sinyal sama sekali karena Sumatera ya masih waktu lokasi masih diperhatikan karena ada proyek gitu. Jadi ya sesuatu susah buat masuk sinyal, buat TTM TTM online juga susah. Itu sampai ketar-kacir nilai saya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena saya juga pas saya sakit juga. Saya mikir kalau saya kayak gini terus saya nggak bisa berhasil kuliah. Jadi saya pulang ke Jawa, terus saya mikirnya ya nggak segampang itu. Di Taiwan wifi mungkin ada yang bos pakai wifi, internet lancar. Tapi di Indonesia tahu lah, kadang sinyal juga udah macet, kadang juga kuota habis gitu kan. Jadi ya gitulah. Terus yang keempat apa tadi? Evaluasi untuk saya lagi. Pak Rama. Iya. Yang bilang dosen film siapa? Iya. Pak Rama itu Pak Rama di kelas kita. Itu saya juga sedikit tahu lah. Soalnya kan teman saya yang manajemen ya lumayan lah tahu gitu kan. Kadang ada cerita itu dulu saya Pak Rama gini-gini gitu. Ya saya sempat dengar lah bukan. Apa kata temannya? Kata temannya apa? Apa? Dosen killer. Ya nggak kita juga, maksudnya Pak Rama itu lebih ke dosen yang tegas tapi dia juga friendly gitu, maksudnya ya saya menyadari lah ya, maksudnya kita nggak usah ya teman dengan ayah gitu kan, kita bicara keadaan sekarang. Ya emang benar tadi kata si Endang, awalnya masuk kan males garing apalah gitu kan, tapi seiring ya kita ngebahas kasus kayak si Vina sama si Mbak kan ngerjain tugas lah kan, ngasih Pak Rama tuh ngasih toleransi
dan itu tanda kutip setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Dari situ saya tuh mikir, oh berarti ini dosen juga maksudnya friendly lah, maksudnya nggak terlalu serius amat gitu. Mungkin bahasa juga yang dipakai, karena bahasa ngajar bahasa Indonesia kan lebih ke bahasa baku, kan bahasa yang gaul. Jadi orang itu kategori dosen yang apa ya, yang peribahasa tuh kayak rasa nano gitu. Ada asam kecut manis, ada maksudnya ada killernya juga, ada maksudnya kayak yang serius tapi kadang bercanda, kadang juga lebih ke pertanyaan gitu juga. Pokoknya ada semua di Pak Rama. Perasaan lebih killer translation deh. Ya itu deh. Enggak ding Pak, enggak killer sama sekali. They talk nonsense. Oke, terus the last one. The last one, harapan dan kesan ya. Harapan saya, harapan kita semua lah. Kalau harapan kita semua dulu, semoga kita sama-sama berjuang, teman-teman ya, tinggal 4 orang itu. Ingat dulu dari zaman dahulu sampai sekarang, itu nggak semudah yang memberikan tangan kan. Kita ada perjuangan yang harus kita hadapi, yang harus kita menjawabkan. Apa yang kita dapat dari kuliah ini, kita bisa memanfaatkan ilmunya, meskipun kita nggak harus jadi guru misalnya, paling nggak kita buat anak-anak kita, buat apa ya, mungkin bermanfaat buat sekeliling kita. Kalau saya harapannya sih semoga bisa lulus sampai tamat, dan pengennya sih sampai S2 S3 gitu, tapi Amin, karena ya umur Allah. yang udah hampir 30 ya masih mikir-mikir sih. Hampir 30, teman saya udah bilang 64 masih kuliah. Terus kan gini Pak, maksudnya saya wanita kan, maksudnya kan saya Iya, juga teman pengen saya ya. juga wanita. Oh ya? Iya. Ya ada banyak hal yang buat apa ya, pertimbangan Sebenarnya lah. ya, Saya mikir lah. sebenarnya impian itu semuanya tidak perlu disebutkan alasannya A ini, A itu gitu ya. Sebenarnya ya, kita harus, semuanya itu harus kita, ini bukan alasan untuk saya berhenti sampai di sini. Jadi setiap masalah itu, kenapa sih itu sebenarnya, kenapa setiap masalah itu bicarakan dengan saya, kenapa? Karena semua masalah itu harus ada solusinya ya. Betul. Gitu. Oke, selesai Ani? Oke, thank you Pak. Oke, Atas berarti ilmunya. bentar ya. Bermanfaat. Oke, saya belum lagi ya. Saya harus evaluasi diri juga ya. Oke, Betul. kalau untuk saya ya, sebenarnya seperti yang diketahui semuanya, jurusan saya kan bukan bahasa Indonesia ya. Ini jurusan saya itu adalah pendidikan matematika. Dia emang cocoknya, lebih pakarnya, bukan pakar sih, saya nggak pernah bilang expert juga di dalam matematika. Jadi selalu belajar, makanya sering ngajar di manajemen, ngajar matematika, statistika, dan lain-lain ya. Dan tapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, meski tidak perfect, karena nobody perfect ya. We are only humans. Jadi saya hanya, pasti banyak kekurangan yang saya rasa. Mungkin saat Arifin pun nanya, mencoba memberikan jawaban yang salah, saya harus berpikir kenapa jawabannya bukan ini. Sebenarnya kita bisa melihat ya, Arifin tuh ngetes benar bisa nggak sih Pak Doni ini. Jadi kita tetap memberikan yang terbaik ya yang kita punya. Meskipun kita tidak pernah tahu kita apakah itu adalah yang terbaik, karena bahasa Indonesia itu seperti yang kita tahu ya, dia itu gampang, tapi pas belajar dikasih soal kita kebingungan menjawabnya, karena jawabannya semuanya bisa benar gitu. Oke, terus untuk penilaian semuanya, saya seperti yang dibilang tadi, ada Tri, Ani, perjuangannya Endang dan Arifin. Kalau untuk perjuangan saya udah paham sekali, karena semua yang bekerja di sini tidak mudah ya sambil bekerja dan kuliah, karena mungkin kalau saya selalu bercerita kepada anak-anak, bukan anak-anak ya, saya bisa caranya rekan-rekan saya dalam belajar seperti saudara-saudara semua. Karena saya itu, kalau semuanya pada bekerjanya setelah tamat SMA, saya bekerja itu dari SD ya. Jadi kalau pas SD itu saya udah bekerja, jualan di sekolah, jualan. Jadi jiwa bisnisnya udah tinggi dari kecil ya. Jadi jualan itu bukan
punya orang tua saya nanti ada orang lain, saya berjualan, saya datang ke sekolah, jadi kalau orang keluar main, saya jualan. Orang nanti kalau di desa itu nanti sore-sore itu mengaji ya, terus saya juga jualan, jadi hidupnya seperti itu ya, sampai SMP bekerja, sampai SMA, hanya di waktu SMA saya juga bekerja merawat orang di rumah sakit ya, itu banyak cerita lucu, misalnya saya harus memandikan orang, kadang saya memandikan orang dewasa, kita masih SMA bagaimana gitu ya. Kadang kita juga karena kalau orang yang kita rawat kalau saya waktu SMA itu biasanya kita itu masih orang kaya-kaya gitu ya, jadi di VIP di rumah sakit, karena keluarganya sibuk, kita yang bantuin menjaga. Dan lucunya adalah saya itu tidur cepat ya, kalau dulu itu SMA itu jam 9 udah tidur. Dan saat dia manggil-manggil, saya tidak tahu lagi ya, TV disuruh matikan, tidak tahu lagi. Kalau udah pagi dia bilang, TV udah hidup semalaman, kenapa tidak dimatikan gitu. Udah dipanggil-panggil nggak bangun katanya. Itu pengalaman lucu-lucu juga ya. Sampai S1 pun saya bekerja ya. S1 saya biaya sendiri, S2 biaya sendiri, sampai sekarang S3 pun biaya sendiri ya, dengan beasiswa dan segala macamnya. Oke, Kak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, saya lagi sibuk, saya lagi ini, karena saya mengerti kesibukannya ya, tapi semua itu bullshit gitu lah. Karena saya tahu sesibuk-sibuknya masih ada waktu ya. Misalnya bikin video, makanya saya bikin tugas itu tidak ribet-ribet ya. Video 7-10 menit. Sebelum tidur bisa bikin video. Tapi kalau tidak mau ya tidak selesai-selesai. Tuh. Karena saya tidak pernah menuntut juga ya, videonya harus diedit, harus begini segala macam, tidak pernah ya. Jadi kalau misalnya untuk mimpi, jadi kita semua itu kalau sekali kapal itu udah belayar harus sampai ke tujuan ya, jangan tenggelam di tengah, jangan balik lagi ya. Jadi kita harus sampai ke tujuan. Jadi kalau saya pun berbicara tentang kehidupan, I'm not rich man, I'm from the poor family. Bapak ibu saya sekarang umur 70, bapak ibu 60-an. Mereka bertani, sampai sekarang pun masih bertani ya. Jadi saya juga banyak mensupport family untuk finansialnya, untuk segala macam ya. Karena juga, jadi jangan pernah mengeluh ya, karena mimpi itu sebenarnya bukan karena uang. Kalau bisa bicara tentang uang, berarti saya tidak pernah bakal bisa S3 gitu. Sampai tadi juga beberapa siswa saya itu, waktu saya ngajar di SMA 2014 ya, dia chat saya, di mana? Di Taiwan. Terus dia bilang, beruntung ya bisa diajar sama Pak Doni. Padahal saya merasa beruntung ya, bisa mengajar anak-anak hebat di sekolah unggul dulu. Bisa bekerja menjadi dosen dulu sebelum ke Taiwan. Walaupun sebentar ya, karena 2017 sudah berangkat ke sini. Oke, jadi tidak ada alasan ya. Makanya selalu saya bilang dulu di awal, kalau beri alasan sama saya tolak gitu. Karena saya paham. Tapi kalau misalnya meminta solusi, saya berikan solusi. Misalnya kalau belajarnya belum selesai, bisa kita undur ya presentasinya. Tapi kalau masalah tidak bisa membuat, itu tidak ada alasannya. Karena harus ada improvement dari, atau harus ada progress dari yang dilakukan. Gitu. Terus apalagi ya, evaluasi, terus kesan saya ya mengajar yang berempat ini, semuanya itu sebenarnya udah lebih pintar daripada saya rasanya ya. Saya suruh bikin ini, mereka bikin dengan baik, semuanya melakukan dengan baik. Tapi harapan dari yang berempat tadi tidak ada yang dapat nilai bagus dari saya, cuman pengen wisuda doang gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen wisuda doang, lulus cukup lah ya. Cukup? Kalau dicerain ntar katanya itu adalah terbuka gitu. Oke. Saya udah selesai ya, nilai saya susun ya barusan. Alhamdulillah semuanya itu Alhamdulillah ya, semuanya itu di atas 85 ya. Apakah itu termasuk A atau apa saya tidak tahu ya. Semuanya yang berempat ini adalah 85 ya, alhamdulillah. Oke, kalau sama tentu tidak sama ya, karena usaha beda-beda, bentuk videonya udah beda-beda, presentasinya beda-beda, tapi paling rendah itu 85 kalau tidak salah. Dan itu kalau tidak salah udah A ya. Atau A+. Jangan-jangan saya ini. Saya tidak mau kasih tahu ya, itu cukup rahasia saya. Yang penting tidak berbeda jauh satu dengan yang lainnya. Nah, kita gampang ya, kehadiran dinilai. Terus apa lagi? Keaktifan, pertanyaan, komentar. Kalau semua itu udah dilakuin, udah satu nilai udah lumayan. Video, kalau video itu ya hak paten saya ya, semua tidak ada yang tahu.
Tapi semua bisa lihat ya, mana video yang bagus mungkin penjelasannya atau bentuknya. Apalagi yang terakhir, penilaian dari presentasi. Mungkin bisa rasain sendiri juga ya. Tapi rata-rata akhirnya di atas 85 semua ya. Oke. Saya rasa cukup ya, kita sudah lewat. Mungkin ini hari terakhir. Walaupun kita tidak pernah bertemu, saya sudah merasa bagian dari keluarga bahasa Inggris semester 5 ini ya. Harapan saya semuanya tentu bisa wisuda ya, jangan berhenti di tengah, karena yang menentukan nasib kita itu sebenarnya emang Tuhan. Cuman kita diberikan kesempatan untuk memilih ya, mau jadi apa juga. Jadi tidak semua itu takdir ditentukan Tuhan. Jadi ada takdir yang kita diberikan kesempatan memilih ya sama Tuhan. Tuh, oke. Jangan patah semangat. Khususnya 4 orang ini ya, karena bahasa Inggris ini makin lama makin sedikit. Ini sudah 4. Pokoknya semua berempat ini harus selesai. Kalau ada masalah, bicarakan ya, jangan simpan dalam hati. Karena orang tidak bisa memeriksa hati kita ya, kecuali kita utarakan. Ya, kalau misalnya ada masalah, misalnya semester 6, semester 7, nanti misalnya ada harus kerjaan, harus pulang Indo, segala macam, didiskusikan dengan tutornya, atau diskusikan dengan akademiknya. Jadi semua masalah itu ada solusinya. Oke? Siap Ani, Arifin, Endang, Tri untuk menjadi orang sukses? Amin, siap. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan terakhir kita. Semoga Allah meridhoi semua harapan-harapan yang telah disampaikan tadi dikabulkan Tuhan ya. Bisa semuanya selesai, bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan diri sendiri tentunya, menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan bagi orang banyak. Karena orang sukses itu sebenarnya bukan orang yang bisa memuaskan diri sendiri, menjadi orang kaya, tapi adalah orang yang bisa berguna bagi orang lain. Kayak tadi saya lihat bagaimana pejuang Tri atau Endang menyemangati yang lain, Ani mencereweti yang lain ya, saling mengingatkan. Arifin tetap semangat, misalnya menjadi laki-laki satu-satunya di sini ya, di kelas ini yang selalu mengayomi yang lain. Oke, sekali lagi semangat. Terima kasih atas kehadirannya selama 11 pertemuan. Saya rasa semuanya telah memberikan yang terbaik, termasuk saya juga telah memberikan yang terbaik. Dan mohon maaf, tentu banyak kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for Terima kasih, Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.